welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau reveal sesuatu yang sangat-sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah my biggest, most expensive bag purchase, not only for this year but my whole life. Terus ini juga spesial karena ya sesuatu yang bener-bener modelnya, tipenya yang baru aku punya. Terus ini juga birthday present from me, for me juga pastinya. Yang dibeli tuh dari bulan Mei tahun ini gitu. Cuma sekarang bulan November baru dibikin videonya, baru di-share. Dan ini sebenarnya udah dipakai beberapa kali sih, tapi nggak pernah tayang di Instagram. Karena pengen bikin video ini dulu, makanya langsung sekarang dibikin supaya bisa lebih sering-sering dipakai. Tada! Kita lihat dust bag-nya dulu. Ini udah jelas banget lah ya kalau orange segini dan ada logo H-nya. It's an Hermes bag. Dan biasanya Hermes kan dust bag-nya tuh warnanya ini ya, beige gitu. Tapi ini orange karena ini vintage. It's a vintage bag. Bisa dilihat dari stamp-nya nanti. It's an A square, which means it was made in 1997, 25 tahun yang lalu. Tahun 97 itu pas aku baru lulus SMA, ya setahun kelulusan. Jadi kita lihat ya kayak apa sih kondisinya tas yang dibikin 25 tahun yang lalu. Sekarang kita sambil buka ya. Kalau lihat dari dust bag-nya, ini adalah K28, which means Kelly bag di size 28, blue jeans, jadi warnanya tuh namanya tuh blue jeans, biru-biru muda gitu. Terus ada Crocoporo. Ini dia nih yang bikin kenapa tas ini spesial, karena it's an exotic leather, crocodile porosus. Terus ini GHW, apa namanya, hardware-nya gold hardware, dan A square tadi stemnya. Kalau kita ngomongin Kelly bag itu kan ada beberapa size ya, ada yang mini size 20, ada yang 20, 25, 28, 32 sama 35 kalau nggak salah. Nah itu yang 28, lebarnya 28 cm. Terus kalau ngomongin exotic leather itu tuh ada ostrich, ada lizard, ada crocodile, sama ada alligator. Tada! Ini masih bikin aku deg-degan sih kalau aku lihat. Bagus banget kan? Aku nggak tahu sih banyak nggak sih sebenarnya suka exotic leather. Tapi kalau aku sendiri dari dulu tuh lumayan suka. Ada beberapa tas yang tas vintage kayak snakeskin, terus juga ada clutch, terus ada lizard, ada gelang. Terus aku juga lumayan suka animal print tapi yang in small doses ya, kayak untuk leopard print untuk sepatu gitu. Karena aku suka karena keren aja gitu, keren aja kelihatannya. Dan kalau pinter memadu padankannya itu tuh bagus banget, keren banget. Terus juga cukup rare ya, cukup eksklusif gitu karena memang kan supply-nya nggak banyak. Jadi sebenarnya beli tas ini tuh bukan sesuatu yang udah direncanain bener-bener gitu ya sebelumnya. Walaupun aku udah tahu gitu, I've always know that I wanted an exotic Hermes bag. Tapi kayak masih nanti lah, kayak misalnya mungkin 5 tahun ke depan gitu at least. Karena kan ya harganya mahal banget gitu. Terus ya pokoknya untuk sekarang tuh kayak nggak ada budgetnya gitulah gitu, mesti selesain banyak banget nih kewajiban lainnya untuk jangka panjang supaya bisa sebelum bisa beli ini. Tapi pada suatu hari yang fitri aku inget banget itu masih bulan puasa, akhir-akhir bulan puasa, akhir April gitu, aku ke Bell & Kate. Buat yang belum tahu, Bell & Kate ini adalah reseller untuk designer bags, khususnya dia ada macam-macam sih, tapi Hermes, dan Hermesnya tuh banyak banget gitu. Mereka ada butiknya di Fairgrounds di SCBD, dan pergilah aku ke sana untuk lihat-lihat aja gitu kan. Puas banget sih kalau kesana karena emang banyak banget, hampir semua model Hermes bags tuh ada, segala warna, segala size gitu. Jadi puas banget untuk nyoba-nyobain gitu. Dan di sana banyak yang pre-love tasnya, tapi ada juga sih yang brand new.
Bell and Kate ini terpercaya lah gitu. Aku kebetulan kenal juga sama foundernya. Terus orang-orang yang kerja di sana juga kayak sales assistantnya tuh knowledgeable banget. Memang udah pernah kerja di luxury brands di Indonesia selama kayak belasan tahun. Jadi paham banget lah tentang model-model tas, tentang kayak how to take care of the bag, tentang segala jenis kulit dan lain-lain. Jadi nyaman lah belanja di sana karena tempatnya tuh bagus banget, nyaman banget, orang-orangnya ramah. Terus juga nyamannya tuh karena it's a private viewing. Emang kalau kesana tuh harus appointment dulu. Jadi puas banget lah sendirian gitu atau sama temen di sana selama sejam gitu untuk milih-milih nyoba-nyoba tas. Oh ya, di sana tuh bisa titip jual juga. Jadi kalau kalian punya tas-tas yang udah lama nggak dipakai, bisa dan udah bosen gitu bisa titip jual di sana. Anyway, waktu ke sana itu kan setelah lihat-lihat tas dan ada satu lemari tuh khusus yang exotic leather gitu. Wow, kayak kapan lagi gitu kan ngelihat satu lemari penuh isinya tuh exotic leather. Tapi harganya tuh memang wow banget lah semuanya. Tapi aku tuh iseng kayak nanya, ada gak sih kalau yang paling affordable tuh yang mana gitu untuk exotic leather. Sama masnya dikeluarin lah ini, dan langsung aku cek kan harganya. Ternyata memang harganya tuh ya mahal sih tetep, tapi at least tuh kalau ada range dari yang paling murah dan paling mahal gitu ya untuk exotic leather, ini tuh masih di range yang bawah-bawahnya gitu loh. Dan apalagi ini kan Kelly yang size 28. Biasanya kalau di reseller tuh makin kecil size-nya makin mahal. Terus warnanya juga blue jean, lumayan warna klasiknya Hermes. Kondisinya tuh masih bagus banget sih untuk sebuah tas yang umurnya 25 tahun. Anyway, jadi ya gitulah, langsung kepikiran banget setelah nyoba-nyoba karena langsung berasa kayak, tau kan, kayak meant to be gitu, lebay. Tapi ya jelas nggak langsung dibeli karena itu di luar budget banget gitu. Jadi ya udah, aku nggak langsung bungkus, tapi pulang dulu, mikir-mikir dulu, internalize it, terus kayak masih kayak mikir gimana nih caranya biar bisa beli tas ini gitu. Terus akhirnya aku lihat-lihat closet aku sendiri gitu kan ya, ternyata ada beberapa tas, sepatu, aksesoris gitu yang udah lama banget nggak dipakai dan kayaknya aku juga udah nggak suka-suka banget gitu. Kayak paling dipakai berapa kali sih dalam setahun, mungkin 1-2 kali lagi, pokoknya kayak udah nggak terlalu berguna lah di closet aku. Jadi aku gelar garage sale deh di Instastory, dan setelah itu semua laku ya dalam beberapa hari, ternyata nutup loh untuk beli tas ini. Wow, aku waktu itu amazed banget karena ternyata bisa juga ya gitu. Walaupun ya dari banyak barang terus cuma akhirnya jadi satu, tapi ya nggak apa-apa karena memang lebih precious dan kayak lebih worth it dan akan lebih sering kepake, jadi lebih berguna. Walaupun akhirnya udah bisa nih, udah beli, udah ada uangnya tanpa kayak mengganggu cash yang ada gitu, tapi tetap aja ya yang namanya untuk beli sebuah tas yang kayak sangat-sangat mahal buat aku itu nggak yang segampang itu juga gitu. Jadi ya masih mikir-mikir terus berhari-hari, dibahas sama suamiku, minta restu pastinya. Terus ya udah deh karena masih kepikiran terus, akhirnya ya udah mari kita beli. Tapi waktu itu kan pas lebaran gitu ya, kayak minggu lebaran, dan Bell and Kate juga libur, mau transfer ke bank juga banknya tutup gitu, jadi emang gak langsung dibeli sih. Kalau nggak salah tuh kayak seminggu sebelumnya. Akhirnya pas Bell and Kate buka, aku kesana untuk membawa ini pulang. Oh ya, sebenarnya ada pertimbangan lain juga sih waktu aku lagi considering tas ini gitu ya. Jadi di luar harganya yang mahal, juga ada pertanyaan lah gitu. Kayak is it ethical to buy exotic leather? Walaupun aku memang suka, tapi kayak udah lama banget nggak beli dan sekarang udah lumayan lebih conscious ya sebagai konsumer. Jadi adalah perdebatan tentang itu gitu. Ya walaupun juga sehari-harinya aku pakai leather goods, tapi kan itu biasanya kulit sapi yang memang kulitnya itu bukan kulitnya, dagingnya juga dipakai gitu, semuanya itu berguna gitu. Sedangkan kalau kayak krokodil itu kan kebanyakan memang cuma diambil kulitnya aja.
Jadi ya ada sedikit perdebatan gitulah di dalam hati. Akhirnya aku research lebih jauh lagi gitu, kayak sebenarnya gimana sih prosesnya, terutama untuk Hermes gitu kan. Ternyata setelah aku baca-baca, jadi ada tuh reportnya kayak Hermes Sustainability Report gitu, lumayan menenangkan sih, karena jadi Hermes itu punya tanneries, punya penyamakan sendiri. Ada juga sih beberapa yang mereka masih beli dari supplier gitu. Cuma ternyata semua suppliernya itu udah mengikuti standar yang ditentukan oleh organisasi yang berwenang dan juga sesuai dengan standar negaranya masing-masing. Proses dari farming dan juga kayak pengolahannya tuh bisa dibilang sustainable. Untuk krokodilnya sendiri, mereka juga punya farmnya sendiri kan, terus itu tuh disupervisi sama United Nations of apalah pokoknya divisi yang tugasnya memproteksi animal-animal ini. Terus juga sesuai kayak ada sertifikat dari International Crocodile Farms Association, something like that. Jadi intinya tuh emang semua prosesnya tuh dikawal sama yang berwenang dan itu semua itu udah sesuai standar gitulah. Kalau memang mau beli eksotik itu memang mendingan dari Hermes aja daripada dari mungkin brand-brand yang masih kurang jelas gitu, karena kita nggak tahu prosesnya tuh seperti apa gitu. I think it's the most sustainable dan most ethical brand lah gitu, dibanding kalau ya kayak kita nggak tahu itu tuh perusahaannya apa, reportnya gimana dan lain-lain. Dan ya udahlah, lagian aku pikir ini kan tas udah 25 tahun ya, buayanya juga udah mati dari 25 tahun yang lalu gitu. Jadi emang ya beli vintage itu juga lumayan kayak berasa mengurangi dosa gitu lah. Sekarang kita bahas detail-detailnya kali ya, nanti aku kasih lihat close up video. Jadi kayak yang aku bilang tadi, ini tuh krokodil, jenisnya ada krokodil, ada alligator. Kalau alligator kayaknya lebih kecil-kecil scale-nya, kalau krokodil tuh lebih bertekstur gitu, dan kalau nggak salah tuh lebih simetris juga. Krokodil itu ada dua, ada yang Niloticus kalau nggak salah namanya, terus ada juga yang Porosus. Kalau yang bedanya adalah yang Porosus itu ada kayak pornya gitu loh, ada titik-titiknya kayak por aja. Kalau yang Nilo lebih smooth gitu. Tambahan sedikit, ini salah satu kita tahu ini tuh jenis krokodil apa dari lambang arrow ini. Jadi kalau itu memang khusus untuk krokodil yang Porosus. Sebenarnya kalau dilihat di bawah sinar matahari ya, ini warnanya udah sedikit agak menguning sih. Kalian bisa bandingin sama strapnya ini ya, strapnya tuh masih lebih biru gitu, sedangkan the rest of the body itu lebih menguning. Kayak aku kebayang ya, dulu pasti ini warnanya bagus banget sih. Tuh udah kena noda apa tuh, jangan-jangan ketumpahan kopi aku. Kalau ngomongin exotic leather ini udah pasti unik kan ya, kulitnya gitu. Karena pasti dari setiap satu binatang ke binatang yang lainnya tuh pasti ada perbedaan gitu kan. Jadi walaupun misalnya ada tas yang sama, tipe kulitnya sama, terus juga size dan warnanya sama, kalau di side by side gitu belum tentu tuh terlihat ya benar-benar sama. Pasti ada bedanya lah, mungkin size-nya sedikit, atau kayak bentuknya, bentuk scale-nya, dan overall kalau dilihat tuh pasti akan ada perbedaannya sih. Jadi menurut aku sih nggak gampang to find the exotic leather that you like gitu, karena ya itu tadi gitu pasti ada bedanya yang kayak kita bikin kita tuh nggak seret, atau mungkin kalau warnanya nggak sesuai, atau juga kayak finishnya tuh beda-beda karena ada yang lebih matte, ada yang lebih shiny. Jadi makanya kenapa
aku juga salah satu pertimbangannya karena ya itu susah untuk nemuin yang benar-benar kita suka, apalagi yang harganya cocok. Jadi kenapa aku jadi tambah yakin untuk beli saat itu. Terus sejujurnya sebenarnya tas kulit eksotis ini juga nggak yang practical, nggak bisa dibilang practical sih. Padahal ya kalau dipikirkan buaya kulitnya tuh kan kayak tebal, pasti yang tough, pasti yang durable banget. Tapi ternyata mungkin setelah melewati berbagai prosesnya, setelah diolah dan dijadikan tas, itu jadi sedikit lebih fragile kali ya. Tapi kalau aku lihat sih ini buat tas yang umurnya 25 tahun, ini masih bagus banget sih dari sisi leathernya dan juga dari sisi quality ini ya, craftsmanship-nya. Cuma yang aku baca-baca tuh katanya sebaiknya jangan kena air, jangan kena kayak cipratan hujan gitu, terus juga gak boleh sering-sering kena matahari langsung. Terus ya sebenarnya kan ini kalau misalnya nanti warnanya udah jadi lebih pudar juga kayaknya susah ya untuk di recolor gitu, gak segampang tas kulit cow leather yang polos aja misalnya warna hitam itu akan gampang banget di recolor. Terus ya it's not something that you can wear anywhere gitu kan ya, karena itu kayak too fancy buat aku untuk meeting kayak ke kantor klien gitu. Mungkin aku ngerasa masih belum pantas aja sih, kayak aku ngerasa kayak terlalu fancy aja sih. Tapi ya sebenarnya tergantung juga gimana cara kita mix and match-nya gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang aku masih belajar sih, kayak gimana ya biar pakai ini tuh tapi nggak terlalu terlihat over the top gitu. Makanya selama ini pakainya seringnya tuh dengan baju-baju yang casual aja. Jadi sayangnya tas ini emang belum sesering itu dipakai sih sama aku, karena sebenarnya waktu beli itu di bulan Mei, di periode dimana aku lagi super hektik karena mau pindahan rumah, mau JXB, mau buka female daily studio, terus mau persiapan Gibran kuliah ke Amerika. Terus pokoknya lagi hektik banget deh, jadi butuh sesuatu yang lebih praktikal untuk tas sehari-harinya. Apalagi waktu itu karena banyak meeting di luar dan sering naik Gojek gitu, ini aku belum berani untuk bawa naik Gojek. Terus jadi ya selama ini masih kurang dipakai, apalagi karena belum di refill gitu kan sebelumnya, jadi masih belum bisa tayang di Instagram. Tapi karena sekarang juga udah tayang, kedepannya pasti akan bakalan lebih sering dipakai. Jadi nanti kalian akan sering lihat tas ini di OOTD aku. Gitu dulu tentang tas super spesial kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.